Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lanjutkan materi belajar bahasa Arab dari nol. Kemarin kita sudah sampai di isim marfu'. Isim marfu' ada 7: fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana, khabar inna, dan yang mengikuti marfu' yaitu anaan, ataf, taukid, badal. Sekarang kita coba bahas satu-satu sedikit-sedikit. Yang pertama isim marfu' yaitu fa'il. Ketika kita bilang fa'il adalah isim marfu', berarti dimanapun ketemu fa'il dia harus kita baca rafa. Itu. Apa sih fa'il? Fa'il secara bahasa artinya pelaku pekerjaan. Nah, karena nanti ada kata kerja yaitu fi'il. Setiap fi'il itu mesti ada yang melakukannya. Setiap pekerjaan pasti ada yang melakukannya. Menyapu, pasti ada yang menyapu. Orang yang menyapu namanya fa'il. Menyapu itu sendiri, pekerjaan menyapu namanya fi'il. Kata kerja menyapu, orang yang menyapu namanya si fa'il. Kita lihat di sini. Fa'il adalah huwa man qama bil fi'li. Ya, walaupun kita nggak bisa mengartikan ini nggak apa-apa, yang penting bahasa Indonesianya aja. Al-fa'ilu huwa man qama bil fi'li. Fa'il adalah orang yang melaksanakan perbuatan. Orang yang melaksanakan perbuatan, orang yang melaksanakan kata kerja, itulah namanya si fa'il. Contoh misalkan, tal'abut tiflatu, sedang bermain oleh seorang anak. Tiflatu ini seorang anak. Tal'abut tiflatu, sedang bermain oleh seorang anak. Jadi yang bermain di sini siapa? Anak. Berarti anak fa'il. Tanpa kita tahu barisnya pun kita udah tahu fa'ilnya siapa. Yang bermain siapa? Anak. Nah, jadi nanti berarti tal'abu fi'il, aktif latu fa'ilnya. Udah begitu aja. Kemudian atau arti fa'il juga bisa ittasafa bihi. Atau fa'il adalah orang yang bersifat dengan perbuatan tersebut. Bukan dia pelakunya, tapi dia bersifat dengan sifat perbuatan tersebut. Contoh begini. Ingkasara lekasanu, pecahlah oleh dahan. Ingkasara pecah, al-ghasanu dahan, pecahlah oleh dahan. Siapa yang memecahkan dahan? Terserah apakah angin, apakah ditebang orang, yang penting dahan sudah pecah. Ketika dahan sudah pecah namanya ingkasaral ghasanu, pecahlah oleh dahan. Yang pecah apa? Dahan. Dahan ini disebut fa'il juga, karena dia yang memiliki sifat pecah tersebut. Atau matal usfuru, matilah oleh burung. Mata mati, usfur burung, matilah burung. Siapa yang mematikan burung? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbuat mati bukan burung, tapi burung bersifat dengan sifat mati. Itu bisa juga diartikan sebagai fa'il. Nah, jadi kesimpulannya fa'il orang yang melakukan perbuatan atau orang yang bersifat dengan perbuatan tersebut. Ini yang penting, ya'ti ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum. Jadi fi'il itu berada sesudah fi'il. Fi'il yang maklum, bukan fi'il majhul. Jadi posisi fa'il selalu sesudah fi'il. Tal'abu fi'il, sesudahnya ada fa'il. Inkasara fi'il, sesudahnya fa'il. Mata fi'il, sesudahnya ada fa'il. Sesudahnya, enggak harus langsung. Yang penting fa'il itu selalu sesudah fi'il. Walaupun tidak berdempetan. Contoh yang tidak berdempetan. Syarabat dawaul maridu, minum akan obat oleh orang sakit. Langsung kita tahu siapa yang minum? Orang sakit. Berarti orang sakit fa'il. Nah, jadi mudahnya begini. Untuk mengetahui dalam satu fi'il fa'ilnya apa, tinggal bikin kata tanya man, siapa. Tal'abut tiflah, bermainlah oleh anak kecil. Siapa yang bermain? Anak. Berarti anak ini fa'il. Pecahlah oleh dahan. Apa yang pecah? Dahan. Pasti dahan fa'il. Matilah oleh burung. Matilah. Siapa yang mati? Burung. Berarti burung fa'il. Kemudian minum obat. Siapa yang minum obat? Orang sakit. Berarti orang sakit
fa'il. Jadi mudah. Nah, baru kita kasih harokat. Syarabat dawa al-maridu. Minum akan obat oleh orang sakit. Jadi fa'il selalu marfu. Nah, nanti ada definisi satu lagi. Fa'il satu isim yang marfu yang berada sesudah fi'il. Fa'il satu isim yang marfu yang berada sesudah fi'il. Ini fi'il, sesudah fi'il ada isim marfu, itulah fa'il. Ini fi'il, sesudah fa'il ada isim marfu, inilah fa'il. Kemudian syaraba fi'il. Kita cari isim marfu sesudahnya. Maridu, berarti maridu fa'ilnya. Mata fi'il, usfuru fa'il. Kalau mau di i'rab tal'abu fi'il mudhari, tugasnya merafa'kan fa'il. Tiflatu fa'il, hukum fa'il marfu, tanda rafa' dhammah. Jadi kita baca tiflatu karena fa'il dia. Fa'il kan isim yang marfu tadi. Karena dia masuk dalam kategori isim marfu, bahkan dia isim marfu yang pertama. Ingkasara fi'il madhi, perlu kepada fa'il. Ghasanu fa'ilnya hukum fa'il marfu. Syariba fi'il madhi, butuh kepada fa'il. Ma'adawaannya maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Al-maridu fa'ilnya hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Mata fi'il, butuh kepada fa'il. Usfuru fa'ilnya hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Coba kita lanjutkan. Nah, ini. Misalkan ini masih seperti halaman di belakang, cuma bedanya ini. Itu al-maridu syarabat dawa. Bermula orang sakit itu minum ia akan obat. Al-maridu marfu juga. Marfu. Tapi walaupun dia marfu, dia bukan fa'il. Kenapa? Karena di belakangnya nggak ada fi'il. Justru fi'ilnya di depannya. Nggak boleh. Kalau duluan begini namanya mubtada nanti. Syaribat dawa al-maridu, minum akan obat oleh orang sakit. Yang minum obat siapa? Orang sakit. Berarti orang sakit fa'il. Sekarang orang sakit didahulukan. Al-maridu syarabat dawa. Orang sakit itu minum ia akan obat. Artinya sama. Tapi al-maridu karena berada di awal, di belakangnya nggak ada fa'il, nggak ada fi'il, dia bukan fa'il. Tapi dia nanti mubtada. Nanti lain sama semua. Lanjut. Kemudian kondisi fa'il satu isim yang marfu. Jadi fa'il itu selalu diberi tanda rafa. Tandanya rafa. Jadi setiap fa'il itu mesti tandanya rafa. Tanda rafa yang asli itu dhammah. Cuma nanti ada juga tanda rafa'nya alif, ada yang tanda rafa'nya waw. Sebagaimana di sebelumnya kita udah belajar isim mu'rab, ada isim mufrad. Isim mufrad baitun, baitan, baitin. Dirafa' dengan tummah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Isim tasniyah beda lagi, dirafa' dengan alif, baitani, baitaini. Ada jamak mudzakkar kemarin, muslimuna, muslimina. Ada isim asmaul khamsah, isim yang 5, abuka, abaka, abika. Jadi setiap isim itu tanda rafa'nya beda-beda. Tanda rafa' yang paling dasar yaitu dhammah. Tapi tidak semua kalimat itu tanda rafa'nya dhammah. Isim tasniyah tanda rafa'nya alif nanti. Yang penting fa'il itu tandanya pertama harus rafa'. Tanda rafa' yang pertama dhammah. Yang kedua nanti ada alif, yang ketiga nanti ada waw. Contoh. Ini yang jadi fa'ilnya isim mufrad misalkan. Hafizat talibul qasidata. Telah menghafat oleh santri akan kasidah. Telah menghafat oleh santri akan kasidah. Hafidha, telah menghafat. Siapa yang menghafat? Santri. Berarti ini pasti fa'il. Ya, hafidha fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. At-talibu fa'il. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Seperti baitun. Kemudian al-qasidata maf'ul, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Itu contoh yang jadi fa'ilnya talib, seorang pelajar. Kemudian jamak taksir. Coba kita lihat contoh yang jadi fa'il jamak taksir. Hafizat tullabul qasidata. Telah menghafat oleh para santri, tullab, akan kasidah. Siapa yang menghafat? Tullab. Berarti tullab fa'ilnya. Hafizat fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Tullabu fa'ilnya, fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Al-qasidata maf'ulnya, maf'ul mansub dan nasab fathah. Menghafat oleh para tulab, oleh para pelajar akan kasidah.
Kemudian contoh yang jadi fa'ilnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim kemarin satu kalimat yang tandanya ada alif dan ta di ujungnya. Tahfadut thalibatul qasidata. Sedang menghafal oleh para santriawati al-qasidata akan qasidah. Yang menghafal siapa? Thalibat. Thalibat, para santri perempuan. Berarti thalibat fa'il. Ya, kita i'rab tahfadu fi'il mudhari'. Tugasnya merafa'kan fa'il, thalibatu fa'ilnya, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, qasidata maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Nah, jadi i'rabnya fa'il itu marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kapan tanda rafa'nya dhammah? Bila yang jadi fa'il isim mufrad, yang jadi fa'il jamak taksir, yang jadi fa'il jamak muannas salim, itu tanda rafa'nya dhammah. Kalau isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, isim yang 5 beda lagi. Lanjut. Contoh yang tanda rafa'nya waw. Yang jadi fa'il jamak mudzakkar salim. Contoh qamal la'ibuna, namal la'ibuna mubakkiran. Tidurlah oleh para pemain. Para pemain bola mubakkiran. Mubakkiran maksudnya awal, lebih cepat. Namal la'ibuna mubakkiran, tidurlah oleh para pemain bola mubakkiran, lebih cepat. Kita yang penting ini dulu. Nama fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il. Tidurlah, siapa yang tidur? Al-la'ibun, para pemain bola. Berarti kita tahu yang al-la'ibun ini fa'ilnya. Langsung nama fi'il madhi al-la'ibun fa'il, hukum fa'il marfu' tanda rafa'. Di sini waw. Kenapa waw? Karena la'ibun jamak mudzakkar salim. Kita udah tahu kemarin. Jamak mudzakkar salim satu kalimat yang ujungnya waw dan nun atau ya dan nun. Muslimuna kemarin. Muslimina. Nah, itu maksudnya berarti dia tanda rafa'nya waw. Nama la'ibun kita baca. Nama fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, la'ibun fa'il, hukum fa'il marfu' tanda rafa' waw. Kenapa tanda rafa' waw? Oh, karena dia jamak mudzakkar. Karena di jamak mudzakkar nggak ada dhammahnya di ujungnya, adanya waw dan nun. Berarti waw tanda rafa'nya. Nah, ini ada i'rabnya, i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-waw. Fa'il marfu' tanda rafa'nya waw karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang dirafa' dengan waw lagi asmaul khamsah, isim yang 5 kemarin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Qabala abukal muallimin. Menemui oleh bapakmu akan muallimin, para guru. Jadi qabala menemui. Siapa yang menemui? Bapakmu, berarti bapakmu fa'il. Jadi tanda fa'il itu kita nanya siapa? Qabala abuka. Menemui. Siapa yang menemui? Oleh bapakmu. Siapa yang ditemui? Muallimin, para guru. Qabala fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Abu fa'il, kum fa'il marfu' tanda rafa' waw. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Isim yang 5 yaitu abuka. Mudhaf abuka, mudhaf ilaih nanti. Kemudian muallimina maf'ul, kum maf'ul mansub tanda nasab ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar yang salim. Jadi begitu sepintas tentang fa'il. Jadi yang menjadi fa'il itu bisa isim apa aja. Isim yang sudah kita belajar kemarin semua bisa. Bisa isim mufrad cuma tanda rafa'nya dhammah, bisa isim tasniyah tanda rafa'nya alif, bisa yang menjadi fa'il jamak mudzakkar tanda rafa'nya waw, bisa jamak taksir tanda rafa'nya dhammah, bisa jamak muannas yang salim tanda rafa'nya dhammah, bisa juga yang menjadi fa'il nanti isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif, bahkan isim isyarah, isim dhamir, isim mausul. Semua isim bisa jadi fa'il kecuali isim fi'il. Lanjut. Ini macam-macam fa'il. Anwa'ul fa'ili. Macam-macam fa'il. Anwa'ul fa'ili, macam-macam fa'il. Fa'il dibagi dua, ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Nah, fa'il dibagi dua. Kalimat yang menjadi fa'il dua secara umum. Pertama isim dhahir, yang kedua isim dhamir. Isim dhahir itu yang bukan isim dhamir. Yang bukan isim dhamir, bukan huwa, huma, hum, bukan tatitu nanti, itulah isim dhahir semua. Contoh di sini sahaddiqu, ya, berkokoklah oleh ayam. Saha berkokoklah oleh ayam. Siapa yang berkokok? Ayam. Berarti ayam fa'ilnya. Saha fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, diku fa'il, kum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Ya, karena isim mufrad.
Di sini isim mufrad maksudnya dia isim dhahir karena bukan isim dhamir. Sebelumnya kita udah pernah belajar isim dhamir. Ada dhamir rafa', darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma. Nah, itu semuanya isim dhamir. Huwa, huma, hum itu isim dhamir. Yang bukan isim dhamir yang jadi fa'il namanya fa'il dhahir. Kalau fa'il dhamir bagaimana? Fa'il dhamir ada dhamir barid, ada dhamir mustatir. Dhamir barid artinya dhamir yang kelihatan, ada bentuk, ada lafadznya, ada tulisannya. Kalau dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, nggak ada lafadz, nggak ada tulisannya. Coba kita lihat contoh. Fahamtud darsa, aku pahami akan pelajaran. Fahamtud darsa, aku pahami akan pelajaran. Siapa yang paham pelajaran? Aku. Nah, berarti kalimat yang artinya aku itulah fa'il. Fahamtud darsa, aku paham akan pelajaran. Yang paham siapa? Aku. Berarti aku ini jadi fa'il. Yang Arabnya faham tu, faham fi'il madhi. Dia perlu kepada fa'il. Tu ini dhamir barid karena kelihatan. Dhamir barid kelihatan dan muttasil bersambung. Faham fi'il madhi, tu dhamir barid. Dhamir yang kelihatan lagi muttasil bersambung jadi fa'il. Udah gitu doang. Ad-darsa maf'ul ko maf'ul mansub tanda nasab fathah. Atau faham tu fi'il dan fa'il. Faham fi'il madhi, tu dhamir barid muttasil. Nah, kalau dhamir kemarin dibina ada atas dhammah. Kita sebut pada mahal rafa. Arti pada mahal rafa, pada kedudukan rafa jadi fa'il. Karena hukum fa'il marfu. Dia mahal karena isim dhamir enggak kelihatan. Kalau isim dhahir langsung diku kelihatan dhammahnya. Kalau ini faham tu bukan tu dhammah tapi ini tu bina. Karena kemarin isim dibagi dua, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim mabni. Kemudian ad-darsa maf'ul ko maf'ul mansub tanda nasab fathah. Contoh dhamir yang tersembunyi, Iqra al-qissah, baca olehmu akan cerita. Iqra al-qissah, baca olehmu akan cerita. Ini baca olehmu. Siapa yang baca? Kamu. Kamunya di mana? Enggak kelihatan kamunya. Di dalam Iqra ini ada anta. Itu namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Iqra, baca olehmu, sementara kamunya enggak ada di dalam Iqra. Al-qissata akan cerita. Jadi i'rabnya Iqra fi'il amar. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il mustatir. Nah, disembunyikan takdirnya anta. Al-qissata maf'ulnya, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Begitu ringkas mengenal tentang fa'il. Mungkin nanti saya ulang sekali lagi yang dari versi kitab Jarumiyah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.